di sebuah desa kecil bernama Desa Lembah Hijau, terletak di pedalaman Kalimantan, hidup seorang pria sederhana bernama Azir. Usianya sudah 34 tahun, wajahnya keras terbakar matahari, namun matanya menyimpan ketenangan seorang pekerja keras. Sehari-hari, Azir bekerja sebagai pemanen kelapa sawit. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, ia sudah berjalan ke kebun membawa egrek atau arit dengan tangkai panjang di bahu, mengenakan topi lebar dari anyaman rotan. Sawit-sawit itu adalah sumber hidupnya, sumber nafkah yang membuat ia dan istrinya, Rosita, bisa bertahan. Rumah mereka sederhana, berdinding papan kayu ulin yang sudah menghitam dimakan usia, atap seng yang kadang berisik saat hujan turun. Meski sederhana, rumah itu terasa hangat. Rosita, seorang perempuan berusia 30 tahun, selalu menjaga rumah dengan rapi. Tangannya cekatan, entah sedang menanak nasi di dapur kayu atau mengurus tanaman di halaman. Azir sangat menyayangi istrinya. Bagi dia, Rosita bukan hanya istri, tapi sahabat yang paling ia percaya. Hidup mereka tenang. Malam-malam biasanya dilalui dengan duduk di beranda rumah, ditemani kopi hitam buatan Rosita, sambil mendengar suara hutan, jangkrik, kodok, dan kadang lolongan anjing jauh di kampung sebelah. Namun, ketenangan itu mulai berubah ketika kabar datang. Burhan, sahabat lama Azir, akan pulang. Burhan adalah teman sepermainan Azir sejak kecil. Mereka sering menghabiskan waktu di sungai, memancing ikan, atau sekadar berenang. Namun setelah lulus SMK, jalan mereka terpisah. Burhan merantau ke Jawa Timur, sementara Azir tetap tinggal di desa. Hari itu, menjelang sore, sebuah motor bebek berhenti di depan rumah Azir. Dari atas motor, seorang pria berperawakan tinggi turun, wajahnya teduh dengan senyum lebar. "Azir," serunya sambil membuka helm. Azir, yang baru saja pulang dari kebun, langsung terkejut. "Burhan? Astaga, kau pulang juga akhirnya." Mereka berpelukan erat, seperti anak kecil yang bertemu kembali setelah lama berpisah. Rosita keluar dari dapur, membawa piring berisi singkong goreng. "Oh, jadi ini Burhan yang sering abang ceritakan?" tanyanya sambil tersenyum. "Iya, inilah sahabatku sejak kecil," jawab Azir dengan bangga. Mereka pun duduk bertiga di ruang tamu sederhana itu. Obrolan mengalir panjang tentang kehidupan Burhan di Jawa Timur. Burhan bercerita bagaimana ia bekerja serabutan sampai akhirnya menetap setelah menikahi seorang perempuan Jawa. Ia juga menceritakan pengalamannya belajar ilmu agama di sebuah pesantren kecil, dan itu membuatnya terdengar lebih dewasa dari yang diingat Azir dulu. Namun, ada satu hal yang tidak berubah: hobi memancing. Begitu kata itu muncul dalam obrolan, wajah keduanya bersinar. Mereka seperti kembali ke masa remaja, ketika mereka sering berlama-lama di tepi sungai sambil menunggu kail ditarik ikan. "Kau masih suka mancing, Zir?" tanya Burhan sambil menyeruput kopi. "Tentu saja, kalau aku libur dari kebun, yaitu hiburanku. Cuma sekarang sungai dekat kampung sudah jarang ikannya," jawab Azir. Burhan tertawa. Di Jawa pun begitu. Sungainya makin ramai orang. Susah dapat ikan besar. Bagaimana kalau besok kita mancing?" Untuk mengobati rindu Rosita yang mendengarnya langsung menyahut, "Asal jangan pulang terlalu malam. Hutan sekarang agak rawan, banyak babi hutan," katanya. Azir mengangguk, lalu menoleh pada sahabatnya. "Baiklah, besok pagi kita coba. Ada sungai dekat kebun, ikannya lumayan, meski tak banyak." Keesokan paginya, Azir dan Burhan berangkat membawa joran bambu.
kotak umpan, dan bekal nasi bungkus yang disiapkan Rosita. Mereka berjalan, menembus jalan setapak yang lembab, melewati pohon-pohon tinggi yang membuat suasana hutan terasa teduh. Sampai di sungai, mereka segera melempar kail. Namun benar saja, hampir setengah hari menunggu, hanya beberapa ekor ikan kecil yang mereka dapat. Burhan mulai bosan. "Zir," katanya sambil meletakkan jorannya, "di mana tempat mancing yang benar-benar banyak ikan di kampungmu ini?" Azir menoleh dengan wajah serius. "Ada, tapi tempat itu angker. Orang sini tidak berani ke sana. Pernah ada yang tersesat 5 hari di dalam hutan, pulang-pulang dalam keadaan linglung. Ada juga yang bilang sering terlihat penampakan di sekitar sungainya." Burhan terdiam sejenak, lalu malah tertawa keras. "Kau masih takut sama hal gituan, Zir? Manusia itu makhluk paling sempurna. Kita ini khalifah di bumi. Setan atau jin tidak bisa apa-apa kalau iman kita kuat. Tapi itu bukan cerita bohong, Han. Aku sendiri tidak berani ke sana," jawab Azir pelan. Burhan tersenyum tipis, seakan menantang. "Justru itu menarik. Besok kita ke sana. Aku ingin lihat sendiri." Azir menelan ludah. Hatinya ragu, namun melihat keyakinan sahabatnya, ia tidak bisa menolak. Lagi pula, ia percaya Burhan memang berbeda sekarang. Ada wibawa dalam kata-katanya, terutama saat menyebut soal agama. Hari sudah sore. Mereka pun pulang dengan hasil tangkapan seadanya. Di rumah, Rosita mendengarkan cerita itu dengan wajah khawatir. "Bang, apa kau yakin mau ikut Burhan ke sungai itu? Orang kampung sini saja tak berani." Azir menghela napas. "Aku juga ragu, Tuan. Tapi Burhan sepertinya yakin. Katanya, tak perlu takut." Malam itu, angin hutan berembus lebih dingin dari biasanya. Azir tak bisa tidur lelap, pikirannya terus terbayang tentang rencana besok. Sungai angker itu, sebuah tempat yang selama ini hanya jadi cerita di warung kopi, akan segera ia datangi bersama Burhan. Pagi berikutnya, embun masih melekat di daun-daun pisang saat Azir dan Burhan sudah bersiap. Rosita menyiapkan bekal lebih banyak dari biasanya, dengan wajah cemas yang tidak bisa ia sembunyikan. "Bang, aku mohon hati-hati," ucap Rosita sambil melipat nasi bungkus ke dalam tas kain. "Aku tidak tenang membayangkan kalian ke tempat itu." Azir menepuk tangan istrinya lembut. "Insya Allah tidak apa-apa, Ta. Burhan sudah yakin. Aku hanya menemani Burhan yang duduk di teras sambil merakit kail tersenyum menenangkan." "Rosita, jangan khawatir. Kita hanya mancing. Tidak ada yang bisa ganggu kalau kita ingat Allah." Setelah berpamitan, mereka berdua berjalan menyusuri jalan setapak yang lebih dalam ke hutan. Azir sudah lama tidak menempuh jalur itu. Ranting-ranting basah menutup sebagian jalan, akar besar melintang, dan tanah licin karena semalam sempat hujan. Semakin jauh masuk, suasana hutan terasa semakin berbeda. Burhan terlihat tenang, sesekali melantunkan doa dalam hati. Sedangkan Azir mulai merasa bulu kuduknya berdiri. Ia ingat cerita-cerita lama yang sering ia dengar di warung kopi, tentang seorang pemuda yang hilang 5 hari di hutan ini, ditemukan lemah, tak berdaya dekat sungai. Tentang suara perempuan menangis yang terdengar saat malam turun. Tentang bayangan hitam yang berdiri di pinggir sungai. Setelah hampir 1 jam berjalan, suara gemericik air mulai terdengar. Mereka sampai di tepi sungai. Alirannya jernih, lebar, dengan batu-batu besar yang ditumbuhi lumut. Pohon-pohon tinggi menaungi hampir seluruh sungai, membuat tempat itu terasa gelap meski matahari sudah tinggi. "Ini dia," ucap Azir dengan suara pelan,
seolah takut mengganggu sesuatu. Burhan menatap sungai itu dengan penuh minat. Indah sekali. Tidak ada yang aneh. Kenapa orang takut ke sini? Azir hanya diam. Hawa di sekitarnya memang berbeda. Angin terasa dingin menusuk kulit, padahal matahari cukup terik. Suasana hening sekali, hanya suara aliran air. Tak ada suara burung, tak ada serangga, seolah hutan ini terbungkam. Mereka mulai memancing. Burhan duduk di atas batu besar, melempar kailnya dengan tenang. Azir agak gelisah, tapi tetap mengikuti. Beberapa menit pertama, tidak ada yang terjadi. Lalu, tiba-tiba kail Burhan bergerak kuat. Ia menariknya, dan seekor ikan baung besar meloncat dari air. Lihat, hanya sekali lempar, sudah dapat ikan sebesar ini. Serunya gembira. Azir menatap dengan tak percaya. Biasanya ikan besar di sungai biasa butuh waktu lama untuk dipancing. Tak lama kemudian, kail Azir juga tersentak. Ia menariknya. Ternyata seekor ikan toman berkilat basah, cukup besar untuk satu keluarga makan. Hampir tak masuk akal, gumam Azir. Namun, kegembiraan itu tak berlangsung lama. Saat mereka sibuk memancing, tiba-tiba terdengar suara seperti seseorang tertawa lirih dari seberang sungai. Tertawa pelan, tapi jelas, seperti suara perempuan. Azir langsung merinding. Han, kau dengar? Burhan menoleh, wajahnya tetap tenang. Ya, aku dengar. Ia lalu bersuara agak keras. Siapapun kau, jangan ganggu kami. Suara itu terhenti, lalu hening kembali. Tak lama, terdengar suara lain. Seperti orang berjalan di semak-semak, tapi tak ada yang muncul. Azir mulai gelisah, tangannya bergetar memegang joran. Han, aku rasa kita harus pulang, katanya dengan suara rendah. Burhan menoleh padanya dengan senyum tipis. Azir, jangan takut. Mereka hanya ingin menakut-nakuti. Kita manusia lebih mulia dari mereka. Percaya saja. Saat itu, sesuatu muncul di kejauhan. Bayangan hitam berdiri di balik pohon besar di seberang sungai. Tingginya hampir 2 kali manusia biasa, dengan kepala seperti menyentuh dahan. Azir membeku, dadanya sesak, keringat dingin mengalir di punggung. Namun Burhan justru bangkit, berdiri tegak menghadap bayangan itu. Ia membaca ayat-ayat suci dengan suara tegas. Bayangan itu bergoyang, lalu menghilang perlahan, seolah tersapu angin. Suasana kembali hening, hanya suara air sungai. Sudah, ku bilang, tidak ada yang perlu ditakuti, kata Burhan sambil duduk kembali. Kita teruskan mancing. Lihat, ikannya begitu banyak. Azir masih gemetar, tapi perlahan mengikuti. Anehnya, setelah kejadian itu, ikan yang mereka dapat semakin banyak. Hampir setiap kali kail dilempar, ada saja ikan besar yang tersangkut. Karung mereka penuh dalam waktu singkat. Saat matahari mulai condong ke barat, Burhan berkata, "Cukup, mari kita pulang sebelum gelap." Mereka berjalan kembali ke desa dengan membawa hasil tangkapan yang melimpah. Sesampai di rumah, Rosita terkejut melihat karung penuh ikan besar. "Astaga, ini dari sungai itu?" tanyanya dengan wajah pucat. Azir mengangguk pelan. Ia lalu menceritakan semuanya. Suara tawa, bayangan hitam, dan bagaimana Burhan membacakan ayat-ayat hingga makhluk itu pergi. Rosita mendengarkan dengan cemas, sementara tetangga yang kebetulan singgah di rumah ikut terperangah. Benar-benar aneh. Selama ini orang takut, tapi kalian bisa pulang dengan selamat bahkan membawa banyak ikan, komentar Pak Amir, tetangga sebelah rumah. Kabar itu cepat menyebar di kampung. Orang-orang heran, sekaligus takjub.
Ada yang mulai berpikir mungkin cerita horor tentang sungai itu hanya berlebihan. Ada juga yang tetap percaya tempat itu berbahaya. Namun, di balik semua itu, hati Azir tidak tenang. Meski mereka pulang selamat, ia masih bisa merasakan hawa aneh dari tempat itu. Ia takut ada sesuatu yang akan terjadi kelak. Burhan, sebaliknya, terlihat yakin. Aku akan kembali ke sana kalau perlu, katanya pada Azir suatu malam. Kalau ada yang berani mengganggu manusia, aku tidak akan diam. Azir hanya mengangguk, tanpa berani membantah. Dalam hati kecilnya, ia tahu kisah sungai itu belum selesai. Hari-hari setelah kepulangan Azir dan Burhan dari Sungai Angker, suasana desa masih diwarnai rasa penasaran. Beberapa tetangga datang silih berganti, ingin mendengar langsung cerita dari Azir. Ada yang mendengarkan dengan wajah serius, ada pula yang berkomentar setengah tak percaya. Aku sudah bilang, cerita orang hilang itu mungkin hanya karena mereka tak tahu jalan pulang, kata Pak Amir, tetangga yang terkenal suka membantah. Kalau memang tempat itu benar-benar ada penunggunya, tentu Azir dan Burhan tak akan bisa pulang dengan selamat. Namun, sebagian besar warga tetap merasa khawatir, terutama para orang tua. Mereka tetap berpesan pada anak-anak muda agar tidak mendekati sungai itu. Rosita sendiri masih menyimpan rasa was-was. Ia sering melarang Azir bercerita terlalu berlebihan, takut ada orang yang tergoda untuk ikut mencoba. Bang, jangan sampai kau membuat orang lain penasaran. Bukan apa-apa, aku takut mereka diam-diam nekat ke sana, ujarnya suatu malam. Azir mengangguk. Iya, tak. Aku juga khawatir. Burhan memang kuat imannya, tapi orang lain belum tentu. Namun apa yang ditakutkan Rosita akhirnya benar terjadi. 3 hari kemudian, desa digemparkan oleh kabar hilangnya seorang pemuda bernama Panji. Usianya baru 22 tahun, masih lajang, dikenal supel dan suka bergaul. Orang tuanya melapor ke kepala desa karena Panji tak kunjung pulang sejak 2 hari lalu. Ia pamit, katanya mau mancing. Biasanya Panji tak pernah menginap di hutan, kata ayahnya dengan wajah cemas. Paling sore sudah pulang. Tapi ini sudah 2 malam, tak ada kabar. Orang-orang mulai berbisik-bisik. Ada yang bilang Panji pergi ke sungai biasa di pinggiran kebun. Tapi ada pula yang menyebut kemungkinan lebih buruk. Panji mungkin diam-diam pergi ke Sungai Angker itu. Tertarik oleh cerita Azir dan Burhan. Mendengar kabar itu, dada Azir langsung berdegup kencang. Ia tahu benar Panji pernah mendengar ceritanya beberapa hari lalu. Dan dari sikap Panji yang usil, tak menutup kemungkinan ia benar-benar mencoba membuktikan sendiri. Malam itu, Azir mendatangi rumah Burhan. Burhan sedang duduk di teras sambil membaca kitab kecil, diterangi lampu minyak. Han, suara Azir bergetar. Kau dengar kabar tentang Panji? Burhan menutup kitabnya, menatap Azir dengan tenang. Ya, aku dengar. Aku juga curiga dia ke sungai itu. Kalau benar, bagaimana sekarang? Warga mulai heboh. Kalau sampai Panji tidak kembali, aku takut mereka menyalahkan kita, kata Azir gelisah. Burhan terdiam sejenak, lalu berkata, mantap. Kalau begitu, besok kita pergi ke sana. Kita cari dia. Aku yakin, kalau memang dia disesatkan makhluk di sana, kita bisa temukan. Azir terkejut. Kau yakin, Han? Kalau ternyata dia sudah... Jangan berpikir buruk dulu, Zir, potong Burhan. Yang penting kita ikhtiar. Kalau benar ada makhluk halus yang berani menyesatkan manusia, aku tidak akan diam. Aku akan hadapi mereka.
Keesokan paginya, berita hilangnya Panji semakin meluas. Orang-orang berkumpul di balai desa. Kepala desa, Pak Rahman, memimpin rapat darurat. "Kita tidak bisa tinggal diam," katanya tegas. "Besok kita bentuk tim pencarian. Hutan itu luas, dan kalau Panji benar tersesat, ia butuh pertolongan segera." Di tengah keramaian itu, Azir memberanikan diri bicara. "Pak Eta, saya rasa Panji pergi ke sungai yang ada di hutan sebelah utara. Sungai yang sering disebut angker itu." Ruangan mendadak hening. Semua mata memandang ke arah Azir. "Dari mana kau tahu, Zir?" tanya Pak Rahman dengan alis terangkat. Azir menelan ludah. "Saya tidak bisa memastikan, Pak. Tapi beberapa hari lalu Panji mendengar cerita saya tentang tempat itu. Saya takut ia penasaran lalu mencobanya sendiri." Beberapa orang mulai berbisik-bisik. Ada yang menuduh Azir ceroboh karena menyebarkan cerita itu. Rosita yang berdiri di belakang tampak semakin pucat. Burhan maju ke depan. "Kalau memang benar Panji di sana, biar saya yang mencari bersama Azir. Saya sudah pernah ke tempat itu dan insya Allah tahu jalannya." Pak Rahman mengangguk meski wajahnya penuh keraguan. "Baik, tapi kalian harus hati-hati. Jangan gegabah. Siang itu, Azir dan Burhan bersiap." Rosita sempat menahan suaminya. "Bang, aku takut. Bagaimana kalau sesuatu terjadi padamu?" Azir menggenggam tangan istrinya erat. "Ta, kalau Panji benar terjebak di sana, kita tidak bisa diam. Doakan kami. Bersama Burhan, insya Allah aku selamat." Rosita hanya bisa mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Mereka berdua pun berangkat lagi menuju hutan utara. Kali ini suasana jauh lebih menegangkan. Azir tidak hanya takut pada hutan itu, tapi juga pada kemungkinan menemukan Panji dalam keadaan mengenaskan. Perjalanan terasa lebih berat dari sebelumnya. Suara-suara aneh mulai terdengar, bahkan sejak mereka masih setengah jam berjalan. Suara langkah kaki di belakang, padahal tak ada siapa-siapa. Suara ranting patah, bahkan sesekali terdengar seperti bisikan memanggil nama Azir. "Azir!" Suara lirih itu terdengar di sela pepohonan. Azir berhenti, wajahnya pucat. "Han, kau dengar?" Burhan menatap sekeliling dengan tenang. "Aku dengar. Jangan hiraukan. Itu hanya tipu daya." Mereka terus melangkah. Sesampai di tepi sungai, suasana lebih mencekam dari sebelumnya. Hawa dingin menusuk tulang, lebih dingin dari hari-hari biasa. Air sungai tampak lebih keruh, berputar seperti ada pusaran halus di tengah aliran. Burhan berdiri tegak di tepi sungai, lalu berseru lantang, "Wahai makhluk yang mendiami tempat ini, aku tahu kau ada di sini. Jangan beraninya mengganggu manusia." Hening sejenak. Lalu, dari balik pepohonan terdengar suara menggeram, berat, seperti suara hewan besar. Pohon-pohon bergoyang, seolah ada sesuatu yang bergerak cepat di dalam hutan. Azir menatap dengan jantung berdebar. Ia tahu, sesuatu akan segera muncul. Burhan berdiri di tepi sungai, dengan tubuh tegap, wajahnya serius menatap rimbun pepohonan di seberang. Suara geraman yang tadi terdengar semakin keras, membuat dada Azir bergetar. Angin tiba-tiba bertiup kencang, membawa hawa dingin menusuk tulang. Daun-daun kering berputar di udara, seolah ada badai kecil yang hanya terjadi di sekitar mereka. "Han, aku tidak enak. Kita pulang saja," bisik Azir. Tubuhnya gemetar. Namun Burhan justru maju selangkah. Suaranya lantang, penuh wibawa. "Jangan sembunyi. Tunjukkan dirimu. Kalau memang kau makhluk yang berani menyesatkan manusia, keluarlah." Hening sejenak. Lalu, samar-samar, sosok tinggi hitam muncul di balik kabut tipis yang entah dari mana datangnya. Bentuknya tidak jelas,
hanya bayangan besar dengan mata merah menyala. Azir spontan mundur 2 langkah, nyaris jatuh ke air. Makhluk itu berdiri di seberang sungai, tinggi seperti 2 kali manusia biasa. Wajahnya samar, antara manusia dan hewan, dan tubuhnya bergoyang, seakan menahan amarah. Azir berbisik dengan suara serak, "Ya Allah, benar-benar ada." Burhan tetap berdiri tegak. Ia mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan suara lantang. Suara itu memantul di antara pepohonan, menggema di udara yang sunyi. Makhluk hitam itu menggeram lebih keras, namun perlahan langkahnya mundur. Saat itu, dari arah hutan terdengar suara lain. Suara seperti seseorang berteriak lemah, nyaris tak terdengar. "Tolong! Tolong aku!" Azir terperanjat. "Han, itu suara Panji." Burhan menoleh cepat, lalu mengangguk. "Ayo, kita cari sumber suara itu." Mereka berlari menyusuri tepi sungai, menembus semak-semak lebat. Suara itu terdengar semakin jelas, namun arahnya seakan berpindah-pindah. Kadang terdengar dari kanan, lalu dari kiri, lalu dari depan. Seolah ada yang sengaja mempermainkan mereka. Peluh membasahi wajah Azir. Nafasnya memburu. Setiap kali merasa dekat, suara itu menjauh lagi. "Han, ini gak wajar. Suara itu berpindah-pindah," kata Azir dengan panik. Burhan berhenti sejenak, lalu membaca doa pelindung dengan suara keras. Setelah itu, hutan kembali sunyi. Anehnya, suara Panji benar-benar hilang, menyisakan keheningan yang menekan telinga. Tiba-tiba, dari balik pohon besar di depan mereka, muncul sosok perempuan. Rambutnya panjang menutupi wajah, pakaiannya lusuh berwarna putih keabu-abuan, tubuhnya tampak melayang sedikit di atas tanah. Azir langsung mematung. Tubuhnya kaku tak bisa bergerak. "Ya Allah, Han!" Perempuan itu bergerak perlahan mendekati mereka, sambil terdengar suara tangisan lirih. Namun Burhan melangkah maju, wajahnya dingin. Ia mengangkat tangan, lalu kembali melantunkan ayat-ayat suci. Sekejap, sosok perempuan itu menjerit nyaring. Suaranya membuat bulu kuduk berdiri, seperti suara banyak orang menjerit bersamaan. Sosok itu mengepul menjadi asap hitam, lalu lenyap begitu saja. Suasana hutan kembali hening, hanya suara detak jantung Azir yang memburu. "Kau lihat sendiri, Zir," kata Burhan, sambil menepuk bahu sahabatnya. "Mereka mencoba menakuti kita. Tapi, selama kita tidak goyah, mereka tak bisa apa-apa." Azir mengangguk lemah, meski kakinya masih gemetar. Dalam hati, ia benar-benar kagum, sekaligus takut pada sahabatnya itu. Mereka melanjutkan pencarian. Hari semakin sore, cahaya matahari kian redup di balik rimbun hutan. Kabut mulai turun, membuat pandangan terbatas. Di tengah perjalanan, mereka tiba di sebuah pohon besar yang akarnya menjalar seperti ular. Anehnya, di bawah pohon itu terdapat bekas pijakan kaki manusia. "Han, lihat, ini jejak!" seru Azir dengan semangat. Burhan memeriksa lebih dekat. "Ya, ini kaki manusia. Tapi sepertinya jejak ini berputar-putar di sekitar pohon ini saja." Seperti orang kebingungan, Azir menelan ludah. "Apa mungkin ini jejak Panji?" Sebelum Burhan menjawab, terdengar suara lirih dari balik pohon. Kali ini lebih jelas. "Azir, Burhan, tolong aku." Mereka berdua saling pandang. Tanpa ragu, Burhan melangkah cepat ke arah suara itu. Namun begitu mereka melewati pohon besar, tak ada siapa-siapa. Yang ada hanya hening dan bau anyir aneh yang menusuk hidung, seperti bau darah bercampur tanah basah. Azir mulai kehilangan keberanian. "Han, aku tidak sanggup lagi. Tempat ini terlalu angker." Burhan menatapnya dalam-dalam. "Zir,
Kalau kita berhenti sekarang, Panji bisa mati. Aku tahu dia masih hidup. Kita harus bertahan." Azir terdiam. Meski takut setengah mati, ia tidak bisa meninggalkan Panji begitu saja. Dengan sisa keberanian ia mengangguk. Langkah mereka makin berat. Tiba-tiba, tanah di sekitar sungai bergetar pelan, seperti ada sesuatu besar bergerak di bawah tanah. Suara gemuruh kecil terdengar, lalu dari dalam air muncul pusaran kuat. Padahal, sungai itu tenang sebelumnya. Dari pusaran itu, sesosok bayangan besar perlahan muncul, lebih jelas dari sebelumnya. Bentuknya menyerupai manusia, tapi tubuhnya berlumut. Kulitnya gelap kehijauan seperti tanah basah dan matanya menyala merah. Azir langsung terduduk, tubuhnya lemas. "Ya Allah, apa itu?" Burhan berdiri menghadang, wajahnya keras, penuh tekad. "Inilah penunggunya," katanya pelan, "yang membuat orang hilang di sini." Makhluk itu membuka mulut lebar, mengeluarkan suara bergemuruh. Suara itu menggema ke seluruh hutan, membuat burung-burung yang tadinya diam mendadak beterbangan ketakutan. Burhan tidak mundur. Ia melangkah maju, mengangkat tangan, lalu dengan suara keras, ia membaca ayat-ayat suci yang lebih panjang dan tegas. Makhluk itu tampak bergetar, tubuhnya mengepulkan asap hitam. Namun sebelum benar-benar lenyap, terdengar suara lain, lirih, hampir seperti manusia. "Tolong, aku di sini." Suara Panji. Jelas sekali. Azir menoleh panik ke segala arah. "Han, itu Panji. Suaranya di sekitar sini." Burhan berhenti membaca sejenak, menatap sekeliling dengan penuh konsentrasi. "Ya, dia ada di sini." Tapi terikat oleh makhluk itu. Saat itu juga, kabut semakin pekat, dan dari bawah pohon besar, terlihat sosok tubuh manusia meringkuk, kotor, penuh lumpur. "Panji," bisik Azir, nyaris tak percaya dengan matanya. Tubuh yang meringkuk di bawah pohon besar itu perlahan bergerak. Azir mendekat, jantungnya hampir melompat keluar. Debu lumpur menutupi wajah sosok itu, tapi jelas terlihat bahwa ia adalah Panji. Bibirnya kering, matanya kosong, tubuhnya gemetar, seolah kehilangan tenaga. "Panji!" seru Azir dengan suara parau. Ia hendak berlari mendekat, tapi Burhan menahan lengannya. "Jangan dulu," ujar Burhan pelan, matanya tetap menatap makhluk besar yang masih berdiri di tepi pusaran sungai. "Dia belum sepenuhnya bebas. Kau lihat." Makhluk itu belum melepaskannya. Azir menatap lagi. Benar, di sekitar tubuh Panji, seolah ada bayangan hitam tipis, seperti asap yang membelit pergelangan kaki dan tangannya. Panji mencoba membuka mulut, ingin bicara, tapi yang keluar hanya bisikan lirih. Makhluk berlumut itu menggeram. Suaranya bergema di antara pepohonan, membuat tanah kembali bergetar. Dari matanya yang merah, terpancar amarah luar biasa. Burhan maju selangkah, suaranya lantang. "Wahai makhluk Allah, kau tidak berhak menahan manusia. Lepaskan dia, atau aku tidak akan segan membinasakanmu dengan izin Allah." Makhluk itu mendadak menjerit panjang. Suara jeritanya membuat telinga berdengung, membuat Azir memegangi kepala sambil meringis kesakitan. Burhan justru berdiri semakin tegak, lalu mulai melantunkan ayat-ayat suci lebih panjang. Nadanya tegas dan kuat. Bayangan hitam yang membelit tubuh Panji bergetar, lalu mulai memudar sedikit demi sedikit. Panji merintih, tangannya bergerak pelan, seolah ingin meraih pertolongan. "Han, cepat!" "Dia lemah sekali," teriak Azir, matanya berlinang. Makhluk itu tak tinggal diam. Tiba-tiba, dari pusaran air, muncul banyak tangan hitam panjang, seperti akar pohon hidup,
menjulur ke arah Burhan. Azir menjerit, melompat mundur. Namun, Burhan menepuk dada dengan satu tangan, membaca doa perlindungan dengan keras. Begitu selesai, tangan-tangan itu langsung terbakar cahaya tak terlihat, meledak jadi asap hitam. Makhluk berlumut itu meraung lebih keras lagi, tubuhnya menggeliat seperti terbakar. Wajahnya yang semula samar kini lebih jelas, kulit retak-retak, mata merah darah, dan gigi runcing seperti binatang buas. Azir hampir pingsan melihatnya. Ya Allah, Burhan terus melawan. Suaranya tak goyah, bacaan ayat-ayat suci semakin kuat, seolah menekan makhluk itu dari segala sisi. Perlahan, makhluk itu mulai berlutut, tubuhnya mengecil, dan dari mulutnya terdengar suara bukan lagi geraman, melainkan tangisan. Tangisan berat, penuh rasa sakit. Aku sudah lama di sini. Suara itu lirih, tapi jelas berasal dari makhluk itu. Aku tidak bermaksud menyakiti. Aku hanya menjaga tempat ini. Mereka masuk tanpa izin. Aku hanya ingin menakut-nakuti. Burhan menatapnya tajam. Tapi kau menyesatkan manusia, bahkan menahan mereka. Itu perbuatan zalim. Makhluk itu mengerang. Aku tak kuasa. Aku haus pada rasa takut mereka. Semakin mereka takut, semakin aku kuat. Burhan mengangkat tangannya ke langit. Suaranya menggema. Kalau begitu, hari ini aku peringatkanmu. Demi Allah, kalau kau masih berani mengganggu manusia, aku akan memohon padanya untuk memusnahkanmu. Tinggalkan sungai ini, dan jangan kembali. Makhluk itu bergetar hebat. Tubuhnya mulai retak, mengeluarkan asap hitam dari seluruh pori. Lalu, dengan suara parau penuh ketakutan, ia memohon, ampuni aku, jangan binasakan aku akan pergi, aku tak akan kembali. Saat itu juga, bayangan hitam yang melilit tubuh Panji terlepas. Panji jatuh terkulai di tanah, napasnya tersengal, tapi matanya sudah kembali bergerak, tidak kosong lagi. Panji! Azir segera berlari, mengangkat tubuh pemuda itu. Alhamdulillah, kau selamat. Panji menangis lemah di pelukan Azir. Aku tersesat. Suara-suara itu menuntunku. Aku tak bisa pulang. Burhan mendekat, menepuk bahunya pelan. Tenanglah, kau sudah bebas. Jangan takut lagi. Sementara itu, makhluk besar itu masih berlutut. Tubuhnya kini semakin samar, perlahan lenyap bersama pusaran air yang menghilang. Suaranya terakhir terdengar lirih. Aku akan pergi. Aku tidak akan kembali. Hutan mendadak hening. Angin berhenti. Kabut menghilang. Suara burung kembali terdengar dari kejauhan. Sungai yang tadi keruh kembali jernih mengalir seperti biasa. Azir duduk di tanah, memeluk Panji erat sambil menangis lega. Burhan menghela napas panjang, wajahnya basah oleh keringat. Meski tampak lelah, sorot matanya tetap tenang. Kau luar biasa, Han, kata Azir dengan suara bergetar. Kalau bukan karena kau, entah bagaimana nasib Panji. Burhan hanya tersenyum tipis. Bukan aku, Zir. Ini semua karena pertolongan Allah. Aku hanya perantara. Mereka bertiga akhirnya duduk di bawah pohon besar itu, menenangkan diri. Panji perlahan bisa bicara lebih jelas. Ia menceritakan bagaimana awalnya ia memang sengaja pergi ke sungai itu, ingin membuktikan cerita Azir dan Burhan. Namun, setelah sampai, ia mendengar suara-suara yang memanggilnya. Ia merasa berjalan lurus, tapi sebenarnya berputar-putar di tempat yang sama. Semakin ia panik,
semakin suaranya hilang. Aku seperti ada yang menutup mataku, kata Panji dengan wajah pucat. Aku dengar suara kalian berkali-kali, tapi saat aku ikuti, aku justru semakin tersesat. Azir menunduk, rasa bersalah menghantam dadanya. Ini semua salahku, karena aku yang menceritakan tempat itu di depanmu. Burhan menepuk bahu sahabatnya. Jangan salahkan dirimu, Zir. Ini sudah takdir. Yang penting, Panji selamat, dan makhluk itu sudah berjanji tidak akan mengganggu lagi. Hari mulai gelap. Mereka bertiga akhirnya memutuskan pulang. Panji dipapah Azir sepanjang jalan, sementara Burhan berjalan di depan sambil sesekali melantunkan doa pelindung. Anehnya, perjalanan pulang terasa jauh lebih ringan. Hutan tidak lagi terasa menekan, suara-suara aneh menghilang. Jalan pulang seakan terbuka dengan jelas. Sesampai di desa, kabar selamatnya Panji menyebar cepat. Orang-orang berlarian ke rumah kepala desa untuk melihat langsung. Ayah dan ibu Panji menangis histeris, memeluk anaknya dengan air mata syukur. Pak Rahman, kepala desa, menatap Burhan dengan penuh hormat. Burhan, kami berutang budi besar padamu. Kau sudah menyelamatkan Panji dan juga menyelamatkan desa ini dari ketakutan selama puluhan tahun. Burhan menunduk rendah. Semua karena Allah, Pak. Saya hanya menjalankan kewajiban saya sebagai sesama manusia. Warga desa berkerumun, sebagian menepuk bahu Azir, sebagian lagi memandang Burhan dengan kagum. Malam itu, desa yang biasanya sepi mendadak ramai, penuh rasa syukur bercampur haru. Namun di balik semua itu, Azir tahu pengalaman hari itu akan terukir selamanya di hatinya. Ia menyadari, keberanian sejati bukanlah melawan dengan kekuatan fisik, melainkan dengan iman dan keyakinan. Malam itu, setelah kepulangan Panji, suasana desa Lembah Hijau tidak seperti biasanya. Lampu-lampu minyak menyala di setiap rumah. Suara orang-orang berkumpul terdengar hingga larut. Semua warga ingin memastikan bahwa Panji benar-benar selamat dan ingin mendengar sendiri kisah menegangkan di hutan angker itu. Di rumah kepala desa, Panji duduk lemah di kursi kayu, ditemani orang tuanya yang terus menangis haru. Tubuhnya masih gemetar, namun ia bisa menjawab pertanyaan satu persatu. Warga yang mendengar kisahnya saling berbisik, sebagian takjub, sebagian lagi menggelengkan kepala tak percaya. Jadi benar, selama ini ada makhluk yang menyesatkan orang di sana, ujar seorang tetua desa dengan suara bergetar. Syukurlah ada Burhan, sahut yang lain. Kalau tidak, entah bagaimana nasib Panji. Burhan hanya duduk tenang di sudut ruangan, tidak banyak bicara. Wajahnya tampak lelah, namun sorot matanya masih penuh wibawa. Sesekali ia menunduk, mengingatkan orang-orang bahwa semua ini bukan karena dirinya, melainkan karena pertolongan Allah. Rosita, yang sejak sore gelisah menunggu di rumah, akhirnya datang bersama beberapa tetangga perempuan. Begitu melihat Azir, ia langsung memeluknya erat. Alhamdulillah, kau selamat, Bang. Aku takut sekali kehilanganmu. Azir tersenyum tipis, balas memeluk istrinya. Tah, maafkan aku. Aku tahu kau cemas, tapi berkat Burhan, semuanya berakhir baik. Rosita menoleh ke arah Burhan, wajahnya penuh rasa hormat. Terima kasih, Burhan. Kau bukan hanya menyelamatkan Panji, tapi juga memberi ketenangan untuk kami semua. Burhan menunduk merendah. Semuanya karena doa kalian juga.
Kepala desa, Pak Rahman, akhirnya berdiri dan mengangkat suara. Saudara-saudara, malam ini kita semua sudah melihat kuasa Allah. Tempat yang selama ini kita anggap angker, kini sudah bersih. Penunggunya telah pergi, berjanji tidak akan mengganggu lagi. Untuk itu, saya ingin mengajak kita semua besok mengadakan syukuran bersama. Kita makan bersama, berdoa bersama, agar desa kita selalu dijaga keselamatan dan kedamaian. Warga serentak menyetujui. Suasana malam itu pun berakhir dengan lega. Orang-orang pulang dengan hati lebih ringan, tak lagi diliputi rasa takut seperti dulu. Keesokan harinya, halaman rumah kepala desa dipenuhi warga. Para ibu menanak nasi di dapur umum, bapak-bapak memotong ayam, anak-anak berlarian dengan wajah riang. Tak ada lagi wajah pucat ketakutan yang biasanya muncul setiap kali membicarakan sungai di hutan utara itu. Azir membantu membawa meja panjang dari balai desa. Sementara Rosita sibuk menyusun piring, Burhan duduk bersama para tetua, diminta menceritakan kembali pengalamannya. Meski berkali-kali ia menekankan bahwa dirinya hanya perantara, warga tetap merasa kagum. Syukuran dimulai dengan doa bersama. Suara doa menggema khusyuk dipimpin oleh Burhan. Semua warga menunduk, mata sebagian berkaca-kaca. Bagi mereka, kejadian ini bukan hanya soal Panji yang selamat, tapi juga tentang lepasnya desa dari belenggu ketakutan bertahun-tahun lamanya. Setelah doa, mereka makan bersama. Suasana hangat dan penuh tawa menggantikan rasa cemas yang dulu menghantui. Anak-anak bahkan berani bercanda. "Sekarang kita bisa ikut bapak-bapak mancing di sungai itu ya?" Membuat orang dewasa tertawa. Panji, meski tubuhnya masih lemah, duduk bersama teman-temannya. Ia menunduk malu setiap kali ada yang menepuk bahunya. "Kau benar-benar bikin heboh, Ji," kata seorang temannya. "Untung saja Burhan dan Azir menemukanmu." Aku minta maaf," jawab Panji lirih. "Kalau bukan karena mereka, aku mungkin sudah mati di sana." Azir mendengar itu dari jauh, lalu mendekat. Ia menepuk pundak Panji pelan. "Yang penting sekarang kau selamat. Rasa penasaran boleh, tapi jangan sampai merugikan dirimu sendiri." Panji mengangguk kuat-kuat, matanya berkaca-kaca. "Iya, Bang." Hari-hari setelah kejadian itu, sungai yang dulu disebut angker mulai ramai dikunjungi. Awalnya hanya beberapa orang yang mencoba memancing, sekadar ingin membuktikan. Tapi setelah beberapa kali mereka pulang dengan hasil melimpah dan tanpa gangguan, berita pun menyebar. Sungai itu kini menjadi tempat favorit warga. Bahkan suatu sore, kepala desa bersama para tetua ikut memancing di sana. Azir ikut serta, kali ini bersama Rosita yang penasaran ingin melihat langsung. Mereka duduk di tepi sungai, menikmati suasana hutan yang ternyata indah bila tak diselimuti rasa takut. Burhan pun hadir, hanya duduk tenang sambil tersenyum melihat warga menikmati hasil alam yang dulu terkunci oleh ketakutan. Rosita menggenggam tangan suaminya sambil berbisik, "Bang, aku tak menyangka tempat yang dulu menakutkan bisa jadi begini tenang. Semua berkat keberanian Burhan, juga keberanianmu." Azir menoleh, tersenyum kecil. "Aku hanya ikut. Semua karena Burhan dan doa kita semua." Burhan yang duduk tak jauh dari mereka mendengar, lalu berkata dengan suara lembut, "Ingatlah, rasa takut itu seringkali berasal dari hati kita sendiri. Selama hati kita dipenuhi iman, tak ada makhluk apapun yang bisa menakuti." Warga yang mendengar kalimat itu mengangguk penuh makna.
malam terakhir sebelum Burhan kembali ke Jawa Timur, warga mengadakan pertemuan kecil di balai desa. Mereka mengucapkan terima kasih secara khusus. Pak Rahman bahkan menyerahkan sebuah cenderamata sederhana berupa kain tenun khas desa, tanda penghormatan dan terima kasih dari seluruh warga. Burhan menerimanya dengan mata berkaca-kaca. Saya tak pantas menerima semua ini. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya. Tapi saya berterima kasih. Semoga persaudaraan kita selalu terjaga. Azir memeluk sahabat lamanya itu erat-erat. Han, kau bukan hanya sahabatku, tapi juga penyelamat desa ini. Aku tak akan lupa. Rosita ikut mendekat, menyalami Burhan dengan hormat. Semoga Allah selalu menjaga perjalananmu, Burhan. Burhan tersenyum hangat. Amin. Dan semoga kalian berdua selalu diberkahi. Jaga desa ini, jaga persaudaraan. Itu yang paling penting. Hari itu, desa Lembah Hijau benar-benar berubah. Sungai yang dulu ditakuti kini menjadi sumber rezeki baru. Warga bisa memancing tanpa rasa takut, dan cerita-cerita horor yang dulu menghantui berubah menjadi kisah tentang keberanian, iman, dan persahabatan. Bagi Azir, pengalaman itu bukan sekadar petualangan menyeramkan. Itu adalah pelajaran hidup bahwa ketakutan bisa dikalahkan dengan iman, bahwa sahabat sejati adalah anugerah yang tak ternilai, dan bahwa keberanian kadang muncul bukan karena ingin gagah, melainkan karena tidak ada pilihan lain. Di malam yang tenang, setelah Burhan kembali ke Jawa Timur, Azir duduk di beranda rumah bersama Rosita. Kopi hangat di tangannya, suara hutan kembali menemani. Namun kali ini, ia tak lagi merasakan ketakutan. Ia tersenyum, menatap langit malam yang bertabur bintang. Aku bersyukur. Semua ini membuat kita sadar betapa besar pertolongan Allah dan betapa berharganya persahabatan. Rosita bersandar di bahunya, tersenyum damai. Iya bang, kita tak akan pernah lupa kisah ini. Selamanya akan jadi cerita untuk anak cucu kita kelak. Dan malam itu, di desa Lembah Hijau, ketenangan benar-benar kembali.